Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang keenam ini, kita kuliah ekonomi teknik. Kita akan belajar menentukan item pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini, pekerjaan bangunan yang sederhana. Kita pertama membaca gambar denah konstruksi. Dalam denah konstruksi ini terdiri dari dimensi, ukuran, luas tanah, luas bangunan, luas item-item yang ada pada bangunan tersebut, contohnya kamar, dapur, ruang keluarga, WC, carport, teras, dan taman. Dengan membaca denah ini, kita bisa menentukan ukuran, dimensi, luas dari area yang akan kita rencanakan. Selanjutnya, kita membaca gambar potongan bangunan tersebut, terdiri dari atap, tinggi dinding, terus pondasi, terus di sini ada urugan, di sini ada carport, serta panjang dari bangunan tersebut. Selanjutnya, kita menentukan item daripada pekerjaan tersebut. Untuk item pekerjaan di sini kita tentukan pekerjaan dari item poin 1 untuk pekerjaan persiapan. Dalam pekerjaan persiapan ini, silakan ekspresi bisa untuk pemasangan boplang saja boleh, persiapan pekerjaan misalkan urugan, pekerjaan perataan, pengukuran, itu biasanya dilakukan oleh beberapa perencana. Tapi untuk menentukan ini, kita item pekerjaan persiapan ini cuma satu item, yaitu pemasangan boplang dalam ukuran satuan meter lari, ya, meter lari. Nah, dalam satuan meter lari boplang ini biasanya menentukan ukuran panjang dari luasan keliling bangunan tersebut untuk menentukan boplang atau ukuran sementara untuk membuat denah di area lahan yang akan kita bangun. Boplang ini untuk menentukan luas tanah, untuk menentukan luas kamar, luas ruang keluarga, ruang dapur, teras, WC, carport, dan taman bisa ditentukan dengan membuat alat bantu, yaitu dengan memasang boplang. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu pekerjaan tanah dan pondasi batu belah. Nah, dalam pekerjaan tanah dan pondasi batu belah ini kita ambil 4 item, yaitu galian tanah pondasi dengan satuan meter kubik, urugan tanah kembali dengan satuan meter kubik, urugan pasir di bawah pondasi dan lantai dalam satuan meter kubik karena ada ketebalan, ya. Selanjutnya ada pasangan pondasi batu belah atau batu kali banding 1:5 dengan satuan meter kubik. Nah, di dalam galian di sini memang pertama kita membaca denah dulu. Mana sih yang akan dibangun atau dibuat pondasi tersebut. Contohnya ini untuk galian, ya, terutama untuk galian di sini ditentukan kedalaman dan panjang
di potongan kita membaca kedalaman pondasi, kedalaman pondasi. Nah, di denah kita baca panjang daripada ukuran yang akan kita tentukan setelah diboplang. Di sini bisa kelihatan contoh untuk pasangan kamar di belakang, ini ukuran 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter, otomatis si panjang pondasi tersebut 3 kali 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Artinya ada 12 meter untuk pasangan pondasi di kamar belakang contohnya. Nah, untuk menentukan panjang pondasi di sini bisa dilihat dari denah. Contohnya misalkan denah untuk ukuran lebar panjang dari belakang dinding belakang yaitu 7 meter dari arah kiri ke kanan. Biasanya untuk penambahan panjang ini silakan diekspresikan bisa melalui mengikuti denah di sini, bisa diambil dari contoh denah yang lain. Contohnya untuk galian tanah pondasi ini mengikuti alur dari kedalaman si pondasi tersebut. Ini gambar pondasinya. Sengaja saya tidak menentukan ukuran lebar daripada pondasi tersebut. Seharusnya ini ada detail pondasi dulu gitu. Ini lebih praktis untuk pembelajaran, mangga silakan mahasiswa bisa menentukan sendiri lebar, kedalaman dan lain-lain ya untuk panjang pondasi. Di sini ada 4 item untuk pekerjaan tanah dan batu belah. Selanjutnya kita poin ke-3, pekerjaan dinding dan plesteran. Untuk pekerjaan dinding dan plesteran kita buat 3 item, yaitu dinding bata merah, plesteran dan acian untuk dinding. Nah, untuk pasangan dinding ini biasanya mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang dipakai dinding. Contoh misalkan di potongan ini ada dinding di pinggir belakang dengan ketinggian yang ditentukan, dengan lebar dengan tinggi bangunan di tersebut misalkan 3 meter. Ini pasangan dinding ini silakan dihitung sesuai dengan denah tadi di atas, denah di sini. Yang memakai dinding itu yang mana saja kan gitu ya, terserah. Plesterannya biasanya 2 kali lipat dari dinding bata ya, dan acian biasanya volumenya itu hampir sama dengan plesteran. Atau untuk acian karena misalkan di sini ada pemasangan beton, jadi si acian ini, beton ini suka dipasang acian. Jadi plesteran dan acian bisa sama volumenya atau bisa berbeda, lebih banyak aciannya. Dengan satuan meter persegi, sama-sama meter persegi. Poin ke-4 yaitu pekerjaan beton. Nah, di antara pekerjaan beton di sini di dalam denah sudah ditentukan untuk slope, panjang dari slope-nya yang memakai slope sesuai dengan potongan misalkan. Di sini ada slope. Ya, untuk kolom juga ditentukan di denah mana saja yang memakai kolom. Untuk ring balak biasanya ditentukan dari luas area atap yang akan menyangga atap untuk ring balak. Nah, untuk pekerjaan net kusen pintu ini ditentukan di bawah kaki pintu. Biasanya untuk kaki pintu ini ada beton dulu sebelum
menginjak ke lantai. Jadi guna untuk net kusen ini supaya si kayu yang tidak bersentuhan langsung dengan lantai, tapi ada beton net kusen pintu. Terkait loster beton, silakan loster beton bisa ditentukan di Dena berapa. Biasanya untuk loster beton ini kita melihat dulu tampak ya, tampak. Contoh di tampak depan, ini ada 2 loster beton, 2 di atas jendela di kiri, di kanan ada 4, ada 2 lagi, 2 jendela jadi 2 loster beton. Terus di belakang bisa kelihatan ada loster beton untuk lantai belakang. Untuk profil beton, ini pekerjaan profil beton dengan satuan meter lari. Ini untuk loster beton dan net kusen, ini satuannya buah ya. Untuk profil beton kita melihat tampak. Nah, di sini kelihatan ada tembok profil dari beton. Kita hitung di dalam meter lari untuk variasi profil beton. Ini untuk pekerjaan beton ada 6 item yang ditentukan. Tinggal silakan nanti dicoba untuk menghitung volumenya. Selanjutnya pekerjaan kusen. Untuk pekerjaan kusen ini, kusen dan pintu ditentukan di sini ada 5. Untuk pekerjaan kusen, pintu dan jendela ini dalam satuan kubik, artinya panjang kubikasi dari kusen di sini. Biasanya panjang kusen keseluruhan dikali tebal dikali lebar si kusen. Misalkan untuk tebalnya 5 cm, lebarnya 15 atau 13 cm, dan panjangnya bisa dihitung dari item kusen. Dan seharusnya kusen ini ada detail kusen ya, untuk menentukan panjang dari kusen tersebut. Selanjutnya ada daun pintu panel dari kayu lokal. Nah, daun pintu ini tinggal kita membaca dari Dena. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 pintu. Tinggal dimasukkan 4 pintu di sini. Berapa tingginya? Karena di sini daun pintunya meter persegi. Berapa tingginya? Berapa lebar dari kusen tersebut? Nah, untuk kusen dan daun pintu fiber. Nah, untuk kusen dan daun pintu fiber ini ditentukan WC. Menentukan WC. Di sini ada 1 WC-nya ya. Berarti buahnya itu kusen dan daun pintu fiber itu WC, berarti 1 buah. Yang selanjutnya poin 4 yaitu daun jendela kayu kelas 2. Di sini daun jendela juga sama ditentukan untuk meter persegi. Bisa baca dari denah dan potongan dan tampak. Nah, di sini apakah ada daun jendela, dibuat, dihitung berapa lebar dan luas dari daun jendela tersebut. Termasuk kaca polos ya. Kaca polos yang tebalnya 3 mili. Ini menentukan sama dengan daun jendela. Selanjutnya poin 6, menghitung kuda-kuda atap dan plafon. Di sini kita tentukan rangka atap baja ringan, memakai genteng palentong baru, memakai hubungan genteng, memakai lisplang, rangka plafon, Eternit, list plafon. Nah, untuk menghitungnya biasanya kita lihat dari Dena luas yang akan kita atapkan, memakai atap si bangunan tersebut, dan potongan luas area dari potongan di sini. Mana sih berapa sih luas atap
yang dibutuhkan karena atap di sini satuannya meter persegi. Genting juga biasanya mengikuti luas atap, bisa sama rangka atap misalkan 100 meter, gentingnya juga pasti 100 meter persegi. Untuk bubungan, nah ini terdiri dari biasanya lebar dari bangunan tersebut. Di sini di paling atas ujung atap ada bubungan. Nah, selanjutnya ada rangka plafon. Nah, rangka plafon di sini luas dari area plafon ini bisa membaca di denah yang akan kita buat. Mana saja sih ruangan-ruangan yang bisa dipakai plafon ya. Biasanya untuk plafon dan internet ini luasnya sama, rangka plafon dan internet itu sama. Selanjutnya ada list plafon. List plafon ini ditentukan dengan pinggiran dari area bangunan, item-item ruangan ya. Contohnya untuk kamar, ruangannya 3x3 berarti panjang dari ruangan di sini ada 12 meter. WC misalkan di sini 1,5 meter kali 2 berarti 3 ditambah 4 7 meter. Nah, jadi untuk list plafon ini biasanya pinggiran-pinggiran bangunan di sini dijumlahkan berapa meter sih luas panjang dari pinggiran-pinggiran yang akan kita list untuk plafon tersebut. Ini ada 7 item untuk pekerjaan kuda-kuda dan atap dan plafon. Selanjutnya pekerjaan penggantung. Penggantung di sini terdiri dari ada 5, yaitu pengunci pintu utama. Tinggal ditentukan di sini pintu utama ada 1, yaitu berarti 1 buah untuk kuncinya. Engsel pintunya berapa pasang? Di sini pintu ini ada 4, berarti 4 pasang. Engsel jendelanya ada berapa jendela di sini? Nah, slot jendelanya berapa? Hak angin untuk bukaan, untuk menopang jendela ada berapa jendela, tinggal dimasukkan ke alat penggantung di sini. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu pekerjaan lantai. Untuk pekerjaan lantai di sini terdiri dari pemasangan keramik ya. Untuk keramik ukuran 30x30 misalkan ya, dengan luas meter persegi, mana sih yang memakai keramik yang ukuran 30x30. Nah, tinggal ditentukan di area-area mana yang ruangan-ruangan mana yang memakai keramik. Bebas, mangga keramiknya mau 40, mau 60, terserah, atau mau pakai granit. Nah, selanjutnya ada ukuran keramik 20x25. Ini keramik 20x25 ini ditentukan untuk pasangan WC, dinding WC. Pasangan dinding WC karena untuk pasangan lantainya 20x20 untuk WC. Jadi untuk WC lantai bawahnya pakai ukuran 20x20, untuk dinding WC-nya 20x25. Ini untuk perhitungannya bisa dilihat dari denah luas atau panjang dari dinding WC dan tingginya berapa untuk yang akan memakai keramik dinding WC. Selanjutnya pengecatan dinding dan plafon. Ini biasanya untuk pengecatan tinggal menambahkan dari acian tadi ya. Ada pekerjaan di sini ada acian. Nah, di sini item acian ini biasanya langsung otomatis bisa dimasukkan ke cat dinding. Karena untuk cat dinding ini area yang dicat, yaitu berarti area yang ditembok atau di aci. Nah, untuk plafon juga sama, biasanya untuk cat plafon dari luas plafon yang ditentukan sama kita, bahwa untuk plafon misalkan ini luas plafonnya, internetnya berapa meter persegi, otomatis pengecatannya juga berapa gitu ya, artinya seluas plafon. Cat kayu di sini meter persegi berkaitan dengan list plan
di atap dan jendela kusen. Ini untuk dihitung ulang untuk cat pengecatan kayu. Berapa sih luas cat meter dalam satuan meter persegi untuk pengecatan kayu? Selanjutnya listrik. Nah, terkait pelistrikan, kita menentukan ada instalasi listrik dulu untuk titik cahaya dan stop kontak. Nah, mana sih saja yang akan dipakai penerangan, misalkan di dapur, di tengah rumah ini ada berapa titik yang akan kita terang penerangannya gitu ya. Nanti ada berapa stop kontak yang akan kita pasangkan di sini ya untuk titik instalasi. Nah, di sini saklar saya lupa nih memasukkan saklar untuk ruangan tersebut. Silakan nanti untuk pekerjaan listrik maka silakan ditambahkan ada instalasi titik cahaya ada lampu pijana, misalkan ada stop kontaknya, ada saklarnya ya. Ini saklarnya belum termasuk ya untuk pekerjaan listrik. Silakan tinggal dihitung di denah mana saja yang akan dimasukkan untuk penerangan dan saklar dan stop kontak. Selanjutnya yaitu yang terakhir instalasi sanitasi. Pekerjaan sanitasi artinya sanitasi di sini berkaitan dengan WC. Nah, WC di sini ada kloset. Nah, cuma di sini WC-nya satu berarti klosetnya satu. Bak fibernya misalkan satu. Pipa PVC-nya, nah instalasi terkait instalasi dari mana sih sumber airnya, misalkan PDAM, tinggal dimasukkan ke WC di sini dan ke dapur, misalkan ada aliran air di dapur. Pipa yang setengah in atau yang 3 in. Yang 3 in ini berkaitan dengan buangan air ya, air tinja dan air mandi, air kotor. Bisa di dapur masuk ke septic kan, isian septic sudah disiapkan. Biasanya septic di depan karena untuk pembuangan lebih praktis karena di sini padat penduduk gitu ya, perumahan misalkan pinggirnya padat, jadi area untuk yang lahannya gitu ke depan. Jadi untuk pekerjaan ini septic ini ditaruh di depan. Untuk pekerjaan kerannya ada berapa buah keran di WC dan di dapur. Pour drain di sini yaitu saringan di area WC pakai pour drain. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian. Untuk selanjutnya silakan nanti ada tugas membuat menghitung volume dari yang ditentukan item-item pekerjaan di sini yang pertemuan ke-6 ini, tentukan item pekerjaan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya tutupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.